Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. Smart listener, sesuatu yang dikerjakan dengan happy, dengan perasaan gembira dan senang, pastinya akan menghasilkan sebuah hasil yang luar biasa. Begitu pula jika dipimpin ataupun memimpin dengan rasa happy dan juga senang, pasti akan menimbulkan efek yang luar biasa pula. Selamat pagi Smart Listener, selamat hari Jumat kembali. Saya Tasya Rustama akan menemani Anda dalam program Smart Happiness. Kita akan berbincang seputar gimana caranya memaksimalkan kebahagiaan yang kita punya agar kita selalu happy di setiap keseharian kita. Dan saya tentu saja sudah bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Gimana Pak Arfan kabarnya? Luar biasa bahagia ya. Luar biasa bahagia. Kita sudah berganti bulan Agustus nih Pak Arfan. Nggak terasa ya? Nggak terasa benar. Selamat menjalankan bulan Agustus begitu ya? Emang kalau kita sibuk, itu pasti waktu berjalan nggak terasa gitu. Setuju banget. Sibuk dan happy ya, gitu. Udah happy itu waktu kok lama banget gitu ya. Kayak menghitung menit demi menit itu kayaknya nggak gerak-gerak tuh jam itu kan. Kalau Anda seperti itu, berarti Anda tuh kurang happy tuh kalau kayak gitu tuh. Waduh. Waktu berjalan cepat banget. Nah itu tandanya kita dalam situasi kondisi yang happy. Oke, salah satunya ya. Dan sekarang kita mau pelajari nih Pak Arfan, bagaimana leading with happiness. Tapi ini kita tahu bahwa nggak mudah begitu untuk melakukannya. Kita akan belajar, kita akan ngobrolin seputar hal ini. Tapi izin, dibahas dulu lagunya yang tadi sudah diputarkan, Marvin Gaye featuring Tammy Terrell dengan Ain't No Mountain High Enough, Pak Arfan. Boleh, silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Lagu ini terkenal banget ya. Ain't No Mountain High Enough. Jadi Marvin Gaye dan Tammy Terrell ini di YouTube itu sudah ditonton oleh lebih dari 72 juta orang, bayangkan itu. Ya. Di lagu ini bercerita tentang sebuah deklarasi cinta. Deklarasi kepedulian gitu ya. Antara kita dengan orang yang kita cintai atau orang yang kita pedulikan ya. Dalam hal ini nanti konteks kita adalah kita akan bahas mengenai leading with happiness. Bagaimana seorang leader itu bisa memimpin dengan penuh cinta, bisa memimpin dengan penuh kebahagiaan gitu. Jadi ya dia harus memperlakukan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya anak buahnya, rekan kerjanya, koleganya, stakeholdernya, tentunya juga dengan penuh cinta. Ya, nah deklarasi cinta yang seperti apa sih? Ya, mari kita simak syairnya di sini. Dia bilang begini, listen baby, ain't no mountain high. Ya, dengarkan sayang, tak ada gunung yang tinggi. Ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. Tidak ada lembah yang dalam, tidak ada sungai yang cukup lebar. If you need me, call me, no matter where you are. Kalau kamu membutuhkan aku, panggil aja aku. Ya, tidak peduli dimanapun kau berada. No matter how far, don't worry. Ya, tak peduli seberapapun jauhnya, jangan khawatir. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Ya, panggil saja namaku, aku akan segera datang dan kau tak perlu khawatir. Nah, jadi intinya adalah seorang leader itu harus siap gitu untuk membantu melayani anak buahnya, bukan minta dilayani, tapi melayani. Nah, itu mestinya kayak begitu tuh leader-leader di kantor-kantor kita itu mestinya kayak begitu itu, ya. Cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe. Ya, karena tidak ada gunung yang cukup tinggi, tak ada lembah yang cukup dalam, tak ada sungai yang cukup lebar yang akan menghalangiku untuk mencapai dirimu. Nah, itu kan selalu siap setiap saat untuk membantu, untuk melayani. Remember the day I set you free. Ingatkah hari ketika aku membebaskanmu? I told you you could always count on me. Ya. Aku bilang engkau selalu bisa mengandalkanku. Nah, memang tugas seorang leader itu adalah itu, ya, membuat orang itu bisa count on him or her gitu ya, bisa mengandalkan dia. Ya, from that day on I made a vow, I'll be there when you want me, some way somehow. Sejak hari itu aku berjanji, aku akan ada saat engkau
menginginkanku dengan cara apapun, ya, some way, somehow. Cause baby, there ain't no mountain high enough. Nah itu diulang lagi tadi ya, karena tidak ada gunung yang cukup tinggi, tak ada lembah yang cukup dalam, tak ada sungai yang cukup lebar yang akan menghalangiku untuk mencapai dirimu. Ya, oh no darling, oh tidak sayang, no wind, no rain, ya tak ada angin, tak ada hujan, or winter cold can stop me, baby, ya, atau dinginnya musim dingin yang bisa menghentikanku. Jadi ini leader yang selalu siap gitu ya. Kepada orang-orang yang menjadi stakeholder-nya, dia selalu siap untuk melayani, membantu. Cause you are my goal. Nah ini penting sekali nih. Karena engkaulah tujuan hidupku. Nah banyak sekali leader di kantor itu yang menganggap bahwa tujuannya itu adalah goals. Adalah mencapai KPI, mencapai target, mencapai produktivitas. Padahal sebetulnya produktivitas, target, dan sebagainya itu hanya kalau tidak disertai dengan kepedulian kita kepada anggota tim kita, itu tidak akan berlangsung langgeng, tidak akan sustainable. Jadi dia mengatakan, cause you are my goal, karena engkaulah tujuanku. If you are ever in trouble, I'll be there on the double. Jika engkau dalam kesulitan, aku akan segera datang. Just send for me, oh baby. Panggil saja aku, sayang. My love is alive. Nah ini juga penting nih bagi seorang leader nih. Cintaku itu hidup gitu. Karena ada banyak sekali orang yang mengatakan peduli, mencintai dan sebagainya, tapi hanya sebatas kata-kata. Nah dia mengatakan, my love is alive. Cintaku itu hidup, way down in my heart. Jauh di dalam hatiku, although we are miles apart. Walaupun kita bermil-mil jauhnya, if you ever need a helping hand, I'll be there on the double. Jika engkau membutuhkan uluran tangan, aku akan segera datang just as fast as I can. Secepat mungkin. Don't you know that there? Ya, tahukah kau bahwa tidak ada gunung yang cukup tinggi, tak ada lembah yang cukup dalam, tak ada sungai yang cukup lebar yang akan menghalangiku untuk mencapai dirimu. Wah, luar biasa kan? Wow. Itu lagi dari Marvin Gaye dan Tammy Terrell. Ya, ain't no mountain high enough. Nggak ada gunung yang cukup tinggi kok. Oke, ini kalau dijalani dengan happy, dengan cinta begitu ya Pak Arfan ya. Nggak ada namanya gunung yang tinggi dijalanin, digapai. Nggak ada namanya laut atau sungai yang dalam dilewatin begitu ya Pak Arfan ya. Tapi kita mau menghubungkan dengan konteks yang tadi juga sempat Pak Arfan sudah hubungkan begitu ya dengan leading with happiness. Why is it so difficult? Kenapa ya susah banget begitu ya? Kan padahal kita udah tahu bahwa kunci dari sebuah keberhasilan atau maksimalnya sebuah effort yang kita lakukan ya dilakukan dengan happy, dengan bahagia, dengan maksimal. Kita izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu Pak Arfan dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Smart Happiness. Institute for Leadership and Life Management, ILM, akan menyelenggarakan sebuah workshop yang menarik, Leading with Happiness, bersama Arfan Pradiansyah, motivator nasional Leadership and Happiness. Leading with Happiness akan membantu Anda menciptakan tim yang optimis, penuh semangat, dan militan, serta mampu berkomunikasi secara efektif dengan berbagai generasi di tempat kerja, Gen X, Milenial, dan Gen Z. Leading with Happiness akan diselenggarakan pada hari Rabu dan Kamis, 7-8 Agustus 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta. Segera daftarkan diri dan tim Anda ke ILM di 0812 12345 949 0812 12345 949. Leading with Happiness, a new approach to working across generation. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network,
hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Happiness, why is it so difficult, smart listeners? Menjadi topik kami di kebersamaan Smart Happiness di pagi hari ini. Dan Anda bisa bergabung bersama dengan kami ya di 0812 11 12 959. Atau kami juga hadir menyapa Anda di YouTube channel Radio Smart FM. Anda bisa bergabung, mungkin mengutarakan pendapat Anda ataupun pertanyaan Anda di kesempatan pagi hari ini seputar topik yang kami bawakan, Leading with Happiness. Why is it so difficult? Jadi pertanyaan juga nih Pak Arfan di kesempatan pagi hari ini, ketika kita memimpin begitu ya dengan happy, dengan menyenangkan, apakah harus didasari bahwa pemimpin juga itu harus happy? Ya tentu saja ya, bagaimana mungkin kita memimpin dengan bahagia padahal kita menyimpan banyak amarah. Kita menyimpan banyak kekesalan, kita penuh dengan pressure gitu. Itu nggak bisa itu. Itu akhirnya yang terjadi hanya kepura-puraan gitu. Dan yang paling menderita di dunia ini adalah orang yang pura-pura bahagia. Itu yang paling menderita gitu. Karena dia tahu dalam dirinya tuh dia penuh dengan luka gitu ya. Penuh dengan luka, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan loneliness ya. Tapi dia harus menampilkan dirinya tuh bahagia gitu. Jadi kalau tersenyumnya itu kalau dia tersenyum, senyumnya itu hanya di bibir saja. Kan ada tuh semacam kayak peribahasa gitu yang mengatakan ya senyum hanya di bibir saja. Kenapa seperti itu? Karena ketika senyumannya itu senyuman kepura-puraan, maka otak kita itu hanya memerintahkan langsung kepada mulut, kepada bibir, ayo senyum, sehingga bibirnya senyum gitu. Karena otak langsung direct langsung ke bibir. Padahal kalau senyum yang didasari oleh kebahagiaan, karena kita melihat sesuatu, kan bahagia itu kan sesungguhnya tergantung dari cara kita melihat ya. Ya, ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita bahagia, membuat kita happy, maka otak kita itu menghasilkan itu neuron itu berinteraksi ya, hasilkan neurotransmitter itu yang namanya serotonin, dopamin, endorfin gitu-gitu ya. Dan itu akan membuat seluruh bagian tubuh kita ini nanti bereaksi gitu. Senyumnya itu bukan otak memerintahkan langsung kepada bibir atau mulut, wahai bibir atau mulut, yuk tersenyum gitu ya. Tapi semuanya akan menunjukkan gitu dalam wajah kita maupun tubuh kita. Jadi wajah kita, ekspresi wajah kita itu misalnya ya, ini ada pancaran cahaya gitu ya dari wajah kita tuh ada bercahaya gitu ya. Sumringah gitu ya. Kemudian mata kita itu ada kayak kerutan gitu di sebelah sini nih. Ya, karena emang bukan langsung. Jadi otak itu tidak memerintahkan, ayo senyum. Itu kan namanya dipaksa kan, ayo senyum. Jadi yang senyum cuma di sini. Tapi proses kebahagiaan itu betul-betul alamiah dirasakan, dinikmati, diproses oleh otak, kemudian diamini, ya diaminkan gitu oleh seluruh bagian tubuh kita. Especially terutama yang paling penting adalah wajah kita gitu. Ya, jadi hidungnya juga tersenyum kayak ada kembang kempis gitu, telinganya juga kayak ada terbuka gitu ya, matanya itu agak mengecil karena ini ada berkerut gitu ya. Jadi memang paling sulit itu menyembunyikan ketidakbahagiaan gitu. Orang yang paling menderita di dunia ini adalah orang yang pura-pura bahagia, mengatakan dirinya peduli, penuh cinta, tapi sesungguhnya memendam banyak kemarahan, kekecewaan,
kegelisahan, kegalauan gitu. Hmm. Itu Tasya. Jadi kalau kita mau menjadi pemimpin yang bahagia, yang membuat dan menciptakan lingkungan kerja yang bahagia, kitanya dulu harus jadi orang yang bahagia gitu. Oke, baik. Tapi ada sebuah kutipan yang menarik menurut saya ya Pak Arfan ya di kesempatan pagi hari ini. Dari Bill Gates, Pak Arfan. If you can make it good, at least make it look good. Nah, ini gimana nih? Karena ketika kita mungkin di hari itu ada yang bikin bad mood, Pak Arfan, ada yang bikin kesel. Ya udahlah, at least make it look good aja, make it everything fine gitu. Nah, nanti juga akan berdampak kepada diri kita. Ini konsepnya tercermin juga nggak sih di dalam happiness? Saya setuju untuk jangka pendek ya. Jadi misalnya pagi ini saya sebenarnya lagi sakit perut nih sebenarnya Tasya nih. Kemudian kan Tasya tanya tadi apa kabar? Terus saya bilang gini, truly speaking Tasya, saya sakit perut gitu. Itu kira-kira mengganggu ritme atau atmosfer talk show kita nggak gitu? Kalau saya lagi sakit perut, Yes. iya kan? Tasya mungkin akan kasihan sama saya kan? Aduh, jangan dikasih pertanyaan susah-susah deh gitu ya. Akhirnya talk show-nya jadi nggak berkualitas gitu ya. Kasihan nih Pak Arfan lagi sakit perut. Dan orang yang mendengarkan talk show kita pun jadi akhirnya ikut sakit perut juga gitu kan. Maksud saya adalah kalau kita nggak bisa kalau kita sedang dalam kondisi yang tidak baik, ya kurang baik gitu ya. Padahal kan kita juga harus tampil di depan orang, menginspirasi banyak orang. Ya nggak apa-apa lah. Ya pada saat itu kita looks good aja gitu. Ya. Ya dalam pengertian ya kita demi kebaikan ya, demi kebaikan. Kemudian saya tidak ngaku bahwa saya itu sebenarnya lagi sakit perut loh. Tapi saya ditanya Tasya, oh luar biasa bahagia gitu. Padahal lagi sakit perut. Nggak apa-apa, looks good nggak apa-apa. Kalau dengan maksud yang baik. Tetapi kalau setiap talk show kayak begitu, setiap saya ketemu Tasya ditanya apa kabar, selalu lagi sakit perut. Dan kemudian saya terpaksa bilang luar biasa bahagia, maka saya punya masalah sebenarnya. Masalah apa? Masalah dengan sakit perut itu gitu. Sekali-sekali sih nggak apa-apa. Cuma kalau setiap kali kayak begitu selalu berpura-pura, itu namanya Anda sedang menyimpan masalah. Anda sedang bahkan menyimpan bom waktu loh. Bom waktu yang kapan-kapan itu bisa aja meledak begitu ya Pak Arfan ya? Betul, betul sekali. Apalagi menjadi seorang leader begitu kan dihujani dengan target yang luar biasa, kemudian tanggung jawab yang hebat begitu. Ini tentu saja menimbulkan pressure yang pastinya dirasakan oleh semua leader dan kalau misalnya dipendam-pendam terus itu bisa meledak begitu ya? Betul, betul, betul sekali. Jadi kita tuh harus tahu ya kalau kita bicara leading with happiness ya, memimpin dengan bahagia itu apa sih gitu ya? Ya, intinya kan gini ya, memimpin dengan bahagia itu atau leading with happiness itu adalah kepemimpinan yang berfokus pada happiness and well-being. Ya, kebahagiaan dan kesejahteraan anak buahnya gitu. Jadi kita sebagai leader itu seringkali pressure yang kita dapatkan itu adalah kamu harus capai target, kamu harus memenuhi KPI kamu, membuat perusahaan ini untung gitu kan. Leader kan dikejar-kejar yang kayak gituan itu kan. Dia harus bertanggung jawab kepada owner dari perusahaan. Dia harus bertanggung jawab kepada stakeholder, ya. Kalau misalnya teman-teman saya di BUMN itu, para direksi BUMN itu tanggung jawabnya tentu saja kepada negara kan, kepada Pak Menteri, Pak Erick Thohir, kemudian kepada Presiden ujungnya kan seperti itu. Jadi pressure-nya tuh tinggi sekali gitu. Nah, sehingga ketika pressure-nya tinggi, seringkali leader lebih mementingkan pencapaian target, pencapaian KPI daripada ini yang namanya happiness anak buahnya, well-being anak buahnya gitu. Padahal sebetulnya anak buah kita itu perlu yang namanya happiness, perlu yang namanya well-being. Kenapa? Karena melalui mereka lah kita mencapai target, benar nggak Tasya? Melalui mereka lah kita mencapai hasil, gitu ya. Kalau mereka itu hanya dipecut terus, ya ibaratnya ayam ya, ibaratnya ayam itu hanya disuruh bertelur terus, tapi nggak pernah dikasih makan, nggak pernah dikasih vitamin, nggak pernah dikasih istirahat yang cukup. Lama-lama telur-telur yang dihasilkan oleh ayam itu semakin lama semakin tidak berkualitas. Bahkan mungkin satu ketika ayam ini nggak bisa bertelur lagi gitu. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya energi gitu, sudah kehabisan energi gitu. Sudah burn out ya kalau di tempat kerja itu sudah seperti itu gitu. Jadi kalau leader mestinya selalu ingat ini gitu ya. Walaupun dikejar target, dikejar berbagai macam tekanan dari luar, tapi dia selalu ingat bahwa dia
dia hanya bisa memenuhi kebutuhan itu secara jangka panjang kalau dia selalu membahagiakan anak buahnya, membuat anak buahnya itu merasa aman, nyaman, sejahtera gitu. Jadi ini yang susah makanya nih. Ya. Ini yang sangat susah gitu ya. Jadi dalam kondisi penuh pressure itu saya juga merasakan gitu ya. Kalau saya sedang penuh pressure tuh kadang-kadang saya lupa sama yang kayak gituan gitu. Ya. Saya hanya melihat anak buah saya itu semata-mata sebagai alat untuk mencapai target saya. Dan itulah saya punya masalah sebetulnya. Kalau ketika kita melihat anak buah hanya sebagai alat, maka saya akan memperlakukan anak buah itu sebagai benda. Sehingga interaksinya, ini saya meminjam apa yang disampaikan oleh Martin Buber. Ya. Martin Buber itu adalah seorang filsuf dari Jerman. Dia mengemukakan istilah I and thou atau I and you. Interaksi seorang leader dengan anak buahnya mestinya I and you, bukan I and something. Nah, kalau dalam pressure saya kadang-kadang juga suka lupa tuh, suka belok jadi I and something gitu, karena ini dikejar nih, udah dikejar klien nih, udah harus menghasilkan sesuatu nih. We are under the spotlight. Kita lagi disorot berbagai lampu nih gitu ya. Jadi kita harus perform. Itu yang seringkali buat kita lupa gitu. Jadi emang perlu diingetin terus nih. Makanya kita ini nih di Happiness kali ini ya. Oke, diingetin lagi untuk para leader ya, begitu ya Pak Arfan ya. Untuk ayo stay sane, tetap sadar para leader kalau Anda nih harus lead gitu tim Anda dengan happiness. Karena ya untuk jangka panjang tim Anda juga butuh kebahagiaan, pun Anda juga butuh kebahagiaan, dan agar semuanya bisa dilakukan dan dijalankan dengan nyaman dan maksimal begitu ya Pak Arfan ya. Pak Arfan, izin kita jeda dulu sejenak. Mungkin izin saya bertanya sebelum kita jeda begitu ya. Gimana caranya gitu aktual dari pengimplementasian leading with happiness ini? Apa yang harus dilakukan? Terus ciri-cirinya tuh seperti apa sih kalau leader ini nih sudah melit timnya dengan happy? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Kita akan dengarkan sebuah commercial break berikut ini. Smart Happiness. Institute for Leadership and Life Management (ILM) akan menyelenggarakan sebuah workshop yang menarik, Leading with Happiness, bersama Arfan Pradiansyah, motivator nasional Leadership and Happiness. Leading with Happiness akan membantu Anda menciptakan tim yang optimis, penuh semangat, dan militan, serta mampu berkomunikasi secara efektif dengan berbagai generasi di tempat kerja, Gen X, Milenial, dan Gen Z. Leading with Happiness akan diselenggarakan pada hari Rabu dan Kamis, 7-8 Agustus 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta. Segera daftarkan diri dan tim Anda ke ILM di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Leading with Happiness, a new approach to working across generation. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya,
dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Terima kasih Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Selamat pagi, saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, Jumat pagi di awal bulan Agustus. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang berada di jaringan 8 kota Smart FM Network. Anda yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan kota-kota di sekitarnya. Selamat pagi Smart Listeners. Dan Anda yang ada di Surabaya, boleh bergabung di 0812 11 12 959. Begitu pula Anda yang ada di Balikpapan, Banjarmasin, Anda juga yang ada di Makassar, Manado, kemudian Pekanbaru dan Palembang. Di kesempatan kali ini kami membahas topik menarik Smart Listeners, leading with happiness. Why is it difficult? Karena kita tahu bahwa ketika kita aja punya masalah di mungkin kehidupan pribadi yang kita jalani itu udah luar biasa begitu ya, belum lagi menjadi seorang leader yang dituntut untuk target, KPI dan lain-lain, itu juga stressful. Terus kita juga harus bagaimana make sure bahwa kita nih melit atau memimpin anak buah kita dengan happy agar mereka ya bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan maksimal, dengan senang dan sejahtera begitu. Ini kan susah banget ya Pak Arfan ya. Dan Pak Arfan, boleh gitu berikan kepada kami sebenarnya vision atau pandangannya gimana sih hal-hal atau langkah-langkah yang tepat begitu ya, yang baiknya dilakukan, contoh-contoh implementatifnya dari seorang leader yang lead with happiness. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Jadi leader yang memimpin dengan bahagia itu akan melihat anak buahnya itu sebagai manusia, bukan sebagai benda, bukan sebagai alat yang semata-mata digunakan untuk mencapai target. Ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, memang ada banyak tantangan. Kenapa ini sulit? Karena pressure seorang leader itu banyak. Ya, leader itu kan juga manusia kan. Dia juga punya masalah rumah tangga, mungkin dia punya masalah dengan lingkungannya, dengan keluarga gitu ya, yang harus dia selesaikan. Tapi ya itulah bedanya leader dengan yang dengan orang biasa gitu. Leader itu memang apapun masalah yang dia hadapi, ketika dia sampai ke kantor, dia harus tutup itu masalah-masalah itu. Ya, ketika dia sampai kantor ya dia harus berperan sebagai seorang leader yang membahagiakan, yang memberikan perhatian kepada anak buahnya, yang peduli kepada anak buahnya gitu. Nah, contoh kepedulian itu misalnya adalah kalau dia melihat anak buahnya itu sebagai manusia, manusia itu perlu dihargai kan, gitu ya, perlu dikasih pujian, perlu dikasih ucapan terima kasih. Ada berapa banyak leader yang tidak mengucapkan terima kasih kepada anak buahnya. Ketika anak buah melakukan sesuatu, ya dia mengatakan, dia cuma bilang, oke, Pak, saya sudah siapkan Pak bahan-bahan Bapak untuk seminar nanti. Oh ya, oke. Oke aja. Ya. Dikasih informasi juga, saya itu sering tuh ya, kalau kita mau melihat orang itu, lihatlah. Ketika kita memberikan kebaikan yang kecil gitu kepada orang itu, apa yang dia katakan kepada kita? Kalau dia cuma bilang oke, gitu ya, itu tanda bahwa dia itu bukan leader yang leading with happiness gitu. Leading with happiness, leader yang leading with happiness itu akan mengatakan apa? Oh ya, terima kasih gitu. Karena dia tahu bahwa orang yang membantu kita itu mempunyai kebutuhan emosional atau emotional needs, yaitu yang namanya ucapan terima kasih. Dan ketika dia memberikan ucapan terima kasih juga dia harus menyertakan alasannya. Terima kasih Tasya, tadi sudah mau menunggu saya gitu. Saya sedang sangat sibuk sekali ya. Terima kasih Tasya sudah mau menunggu saya dan akhirnya kita bisa mulai dengan jam sekian gitu karena tadi saya sedang ada kesibukan. Dan saya sangat
menghargai itu gitu. Jadi harus ada apa namanya alasannya kenapa dia memberikan ucapan terima kasih. Leader yang memimpin dengan bahagia itu adalah leader yang em, apa gampang mengucapkan pujian. Hmm. Ya, oh bagus ini Tasya. Ini saya belum pernah dengar nih yang kayak gini nih. Oh ini sangat menarik nih Tasya nih. Wah ini smart nih. This is smart nih. Nggak nggak pelit gitu loh. Kan ada juga ya orang yang melihat orang lain bagus tuh merasa tersaingi gitu. Atau Ya. melihat orang lain bagus itu nggak melihat dia. Itu kan sudah tugasmu gitu. Hmm. Nah leader yang bagus itu adalah leader yang murah pujian gitu. Murah pujian. Tapi jangan terlalu murah juga. Terlalu murah adalah pujian yang yang tidak didasari oleh kondisi yang nyata dan akhirnya orang akan curiga sama kita gitu, melihat oh ini pasti ada maunya nih gitu ya. Jadi kasih sebuah pujian yang tulus dari dalam hati dan spesifik pujiannya apa gitu. Nah Oke. itulah yang namanya memimpin dengan bahagia. Itu salah satu cirinya adalah itu. Oke, baik. Ini kan butuh energi yang luar biasa ya, Pak Arfan ya. Energi yang harus dimiliki oleh leader begitu. Bagaimana ada hubungannya nggak dengan kepribadian yang Pak Arfan, saya orangnya introvert misal, energinya nggak Ya. sebanyak itu. Gimana untuk mengelola itu semua agar saya bisa jadi leader yang leading with happiness begitu? Ya semua orang bisa. Ya, yang dibutuhkan tuh hanya kemauan aja. Hmm. Kalau kita punya kemauan, kita akan mengeluarkan energi yang maksimal gitu. Kalau kita punya kemauan, itu nomor satu tuh kemauan. Tapi kemauan itu tidak akan datang tanpa adanya kesadaran. Hmm. Apa itu kesadaran? Ya sadar bahwa tugas orang leader itu bukan mencapai target. Kalau Anda masih berpikir mencapai target, itu namanya level Anda itu masih manajer. Leader itu adalah urusannya dengan orang, dengan people, bagaimana mengembangkan orang, menumbuhkan orang, menyemangati orang gitu. Karena inti dari kinerja di kantor sebetulnya adalah komitmen. Dan kita hanya akan berkomitmen kalau kita punya tim member yang semangat, yang optimis, yang militan. Jadi nomor satu itu sadar dulu, sadar bahwa itu penting. Nah kalau udah sadar maka muncul kemauan gitu. Nah kalau sudah muncul kemauan, berikutnya baru kita harus tahu skills-nya. Ada skills-nya juga. Nah makanya saya bikin workshop itu minggu depan itu, Tasya, Leading with Happiness kan, judul workshopnya. 2 hari itu. Ya selama 2 hari kita akan belajar mengenai skills-nya. Caranya gimana gitu. Karena ini juga tidak mudah gitu. Tapi kalau Anda tidak punya kemauan, mau dikasih skill sebagus apapun, sehebat apapun tools-nya, itu nggak ada gunanya. Kalaupun kita ikut workshop, udah belajar pun nanti nggak dipakai juga di kantor. Kenapa? Karena kita nggak punya kemauan gitu. Jadi yang paling penting, sebelum Anda memutuskan nanti untuk ikut workshopnya, yang harus ditanamkan dulu, Anda punya kemauan nggak bahwa tugas seorang leader, Anda menyadari nggak itu dulu? Anda sadar nggak bahwa tugas seorang leader itu bukan capai target? Kalau Anda cuma berpikir capai target, Anda levelnya belum leader, tapi baru manager. Karena yang namanya leader itu pasti creates leader. Ciri seorang leader itu adalah creates leader, menciptakan leader yang baru. Karena itu fokusnya adalah pada orang. Nah gitu. Nah kalau Anda sudah menyadari ini, menyadari bahwa ini penting, pertanyaan kedua adalah, Anda mau berubah nggak? Anda pingin nggak jadi orang yang memimpin dengan bahagia, menciptakan lingkungan yang happy dan mencapai kesejahteraan tadi, well-being dari semua orang yang Anda pimpin. Mau nggak? Nah, kalau Anda bilang mau, baru nanti Anda datang ke workshop. Tapi kalau Anda mengatakan, kayaknya nggak terlalu penting, nggak ada gunanya itu, belajar segala macam itu, nanti selesai workshop pun, itu akan ditaruh di rak Anda gitu, di tempat yang bagus, nanti tapi nggak dipakai, nggak ada gunanya gitu. Itu Tasya. Oke, baik. Kita mau mencermati lebih dalam lagi ya Pak Arfan ya seputar topik ini. Tapi izin untuk jeda dulu sejenak agar pembahasan kita lebih komprehensif. Nanti juga mungkin izin diinformasikan ya Pak Arfan gimana caranya untuk ikut workshopnya. Untuk smart listeners yang mungkin ingin bergabung, bagaimana caranya. Smart listeners, kami masih menunggu atensi dari Anda di 0812 11 12 959. Dan Anda bisa bergabung dengan bertanya ataupun berkomentar seputar topik di kesempatan kali ini. Leading with Happiness, why is it difficult? Boleh bergabung. Ini sudah ada Pak Anto, Pak Arfan dari Bekasi. Apakah memimpin dengan bahagia tandanya memimpin dengan lembek, Pak? Kadang kebaikan kita Ini disalahartikan penting. katanya kan. Jadi beberapa leader memimpin dengan tegas dan otoriter. Bagaimana menurut Bapak? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya ya. Dan smart listeners tetap bersama dengan kami. Sekali lagi 0812 11 12 959. Kami akan kembali.
Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Di kesempatan kali ini kami masih membahas Leading with Happiness. Sudah sampai di sesi terakhir ya Smart Listeners. Jadi langsung bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Saya Tasya Rustama masih bersama dengan Motivator Nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Oke Pak Arfan, izin untuk informasi workshopnya mungkin ya. Tadi kan sempat di-mention oleh Pak Arfan. Gimana sih caranya untuk kita bisa ikutan? Ya, terima kasih banyak Tasya. Jadi workshopnya ini nanti akan diselenggarakan minggu depan Tasya. Wow. Ya, minggu depan ya. Hari Rabu dan Kamis, tanggal 7 dan 8 Agustus 2024. Jadi 2 hari. 2 hari itu 16 jam Tasya. Wow. Jadi kalau Tasya kan ngobrol sama saya kan sekali ketemu cuma 1 jam ya. Kita kan cuma 1 jam nih ngobrol. Kalau bisa 16 jam tuh berarti kita 16 kali ketemu loh. Berarti itu 4 bulan tuh. 4 Jadi kayak bulan. Anda dengerin Smart Happiness itu 4 bulan. Nah, bedanya juga Anda bisa bertanya sekarang, bukan cuma dengerin saya ngomong. Workshopnya sangat interaktif, bahkan tidak ada waktu untuk bertanya. Tidak ada waktu spesial untuk bertanya, karena setiap saat Anda boleh raise your hand dan Anda bisa bertanya. Jadi kita ngobrol. Jadi ini workshop yang sangat bagus juga untuk anak muda juga gitu. Karena anak muda kan nggak suka dicekokin, diceramahin, itu nggak suka. Tapi ngobrol, kita ngobrol. Dan Anda boleh bawa perspektif apapun. Kita nggak ada salahnya untuk berbeda pendapat gitu. Ya. Jadi hadirin nih teman-teman semua ya. Di Hotel Fairmont. Nah tempatnya juga bagus banget deh. Pokoknya indah permai lah gitu ya tempatnya ya. Di Hotel bintang 5 plus gitu. Di Hotel Fairmont tuh di Senayan. Di sebelahnya Plaza Senayan tuh. Hotel Fairmont Jakarta. Investasinya 6 juta rupiah. Nah ini kan karena kita makan siang 2 kali, coffee break 4 kali, bisa ngobrol 16 jam dengan saya, ketemu banyak teman dari berbagai perusahaan, bisa bangun networking, dan juga mendapatkan buku dari saya yaitu buku Lita, Love is the Answer. Jadi silahkan teman-teman semua daftarkan diri Anda, masih ada tempat ya. Oh ya, hari ini terakhir nih ya kan kita sudah sampaikan dari bulan lalu ya. Untuk hari ini saya kasih special price diskon 100.000. Wow. Oke. Karena udah gede nih. Minggu lalu masih gede diskonnya. Iya, udah mulai mendekati harga ya Pak Arfan ya. Mendekati Anda cukup membayar kalau harus hari ini ya 5,9 juta saja. 5,9 juta rupiah saja ya
untuk workshop Leading with Happiness, ya, silakan Anda hubungi ILM di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Ya, Leading with Happiness di Hotel Fairmont Jakarta 7 sampai 8 Agustus 2024, Rabu dan Kamis. Rabu dan Kamis. Silakan diikuti karena banyak juga ya Pak Arfan ya anak muda zaman sekarang begitu, generasi muda yang sekarang sudah mencapai top level begitu kan. Tentu Betul, iya. harus membutuhkan skill khusus nih untuk bisa melit timnya agar tidak hanya dirinya saja yang happy tapi juga timnya juga happy dan bisa maksimal begitu dalam bekerja. Ya. Silakan. Untuk Anda yang mau ikut serta bisa langsung hubungi ILM tadi atau Anda bisa langsung bertanya di Radio Smart FM, nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Oke, Pak Arfan izin ya untuk dibahas pertanyaan dari Pak Anto di Bekasi yang sudah dibacakan di sesi sebelumnya. Izin saya ulangi. Selamat pagi Pak Arfan, Mbak Tasya. Apakah memimpin dengan bahagia tandanya memimpin dengan lembek? Kadang kebaikan kita disalahartikan Pak. Jadi beberapa leader memimpin dengan tegas dan otoriter. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih banyak Pak Anto dari Bekasi ya. Memang banyak seperti itu sih pemahaman. Nanti udah ikut workshop Leading with Happiness terus nggak bisa marah gitu ya. Oh kan nggak boleh marah nih. Nanti kalau marah nggak happy lagi gitu. Bukan begitu. Nah ini jadi ada banyak kesalahpahaman nih. Jadi memimpin dengan bahagia itu adalah memimpin dengan cinta, gitu ya. Memimpin dengan cinta itu apa sih? Nah kita harus tahu cinta itu ada yang soft love, ada yang tough love. Nah, seringkali orang mengartikan cinta itu hanya soft love. Sehingga tadi Pak Anto mengatakan lembek. Kalau memimpin dengan cinta itu harus ngomongnya lemah lembut, ngomongnya baik-baik gitu ya, ngomongnya dengan penuh senyuman, dengan penuh pengertian, ya. Kalau hanya itu yang dilakukan, ya, anak buah kita tuh jadi anak buah yang tidak terdidik gitu. Sama aja sama anak kan. Kita kan sama anak kadang-kadang perlu marah. Tapi marahlah dengan cinta dengan sayang. Marahlah dengan cinta, iya dong. Marahlah dengan cinta. Kadang-kadang kita perlu memberikan teguranlah dengan cinta. Itu yang namanya tough love. Jadi kalau seorang anak itu hanya dikasih pujian, apresiasi, mau bikin apapun boleh, ya supaya nanti dia tidak kecewa, akhirnya muncullah anak-anak yang tidak disiplin, muncullah anak-anak yang tidak berkomitmen, anak-anak yang kurang ajar. Kenapa? Karena memang kurang diajar sama orang tuanya gitu. Nah sama di kantor juga kita, kalau di rumah namanya anak, kalau di kantor namanya anak buah, kan sama sebetulnya. Anak secara profesional itu anak buah. Maka anak buah kita juga harus dipimpin, ya, dipimpin dengan soft love dan tough love, gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu marah loh, tapi marahlah dengan cinta. Marah itu juga salah satu management tools juga sebetulnya. Seorang leader itu dia harus bisa marah supaya dia bisa mendisiplinkan anak buahnya. Marah yang seperti apa? Marah yang membuat orang sadar. Marah yang membuat orang termotivasi. Marah yang membuat orang itu mau berubah. Bukan marah yang membuat orang down. Bukan marah yang membuat orang merasa demotivasi, merasa nggak ada gunanya. Itu leader-leader yang nggak pernah belajar itu marah seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar itu. Jadi bagaimana caranya seorang leader itu bisa menjadi orang yang sangat peduli, tapi juga sangat menuntut. Jadi dua nanti nih. Bagaimana cara menuntut, bagaimana cara peduli. Kalau hanya menuntut saja itu namanya otoriter. Itu yang tadi itu dibilang Pak Anto. Otoriter itu hanya menuntut aja, nggak peduli. Tapi kalau hanya peduli saja tidak pernah menuntut, itulah yang namanya nice leader. Leader yang mau populer. Leader yang ingin jadi leader yang kelihatannya menyenangkan gitu. Padahal dia menyimpan bom waktu dan tidak memberdayakan anak buahnya. Itu Tasya. Oke, baik. Pak Arfan, satu lagi kali ya, mungkin singkat saja karena waktunya terbatas begitu. Ada hubungannya nggak Pak, pemimpin perempuan dengan laki-laki? Perempuan kan lebih berempati ya, lebih tahu dan mengerti untuk provide kebahagiaan dan kesejahteraan anak buah. Benar begitu nggak Pak? Dari Ibu Asmia di Palembang. Silakan Pak Arfan. Nggak ada seperti itu dan saya sangat nggak percaya seperti itu gitu ya. Jadi perempuan dan laki-laki itu sama ya. Kalau dia mau membuka matanya, membuka telinganya, membuka pikirannya, membuka hatinya, gitu ya. Kalau dia belajar, makanya kita memberikan workshop itu kan tujuannya adalah apa? Untuk supaya memberikan kesempatan laki-laki atau perempuan untuk belajar. Siapapun itu kalau belajar
Ya kalau dia mau, kalau dia sadar, kalau dia mau dan dia belajar, punya skillsnya, pasti bisa. Tidak ada hubungannya itu bahwa perempuan lebih berempati. Banyak juga kok perempuan-perempuan yang tidak berempati, tidak sayang sama anak, tidak sayang sama orang tua. Banyak juga orang-orang yang seperti itu. Dan banyak juga laki-laki yang sangat berempati gitu. Jadi empati itu tidak tergantung dari jenis kelamin, tidak tergantung dari gender. Empati itu tergantung dari Anda mau atau tidak, sadar atau tidak, belajar atau tidak. Itu Tasya. Baik, oke, Pak Arfan, 2 menit terakhir, izin Oh, oke. untuk konklusi dari perbincangan kita di kesempatan kali ini. Silakan. Terima kasih banyak Tasya. Jadi topik kita adalah leading with happiness, why is it so difficult? Ya, memimpin dengan bahagia, kenapa sih sulit? Nah, jadi memimpin dan bahagia itu pertama ini sangat penting ya. Sangat penting kenapa? Karena kita memimpin untuk mencapai hasil yang berkesinambungan. Kalau kita memimpin hanya untuk tahun ini saja, ya sudah itu mungkin yang paling penting adalah sukses saja. Sukses itu artinya mencapai target tahun ini. Tapi kan kita pingin kita ini berkelanjutan ya. Tahun depan juga mencapai target, tahun depan juga begitu, dan seterusnya. Bahkan kita pingin yang namanya perusahaan kita, organisasi kita ini tetap ada, tetap eksis, tetap bisa melayani Indonesia ketika kita sudah tidak ada di dunia ini kan. Perusahaan itu bisa berusia lebih panjang dari usia kita kan. Nah, kalau memang itu tujuan kita, maka kita tidak boleh hanya memimpin untuk mencapai hasil. Kalau Anda hanya mencapai hasil, itu jangka pendek sekali. Kalau Anda mau jangka panjang, Anda harus perhatikan orang-orang yang bekerja di bawah Anda itu. Karena hanya melalui mereka lah Anda bisa mencapai target. Hanya melalui mereka lah perusahaan ini bisa untung, bisa melayani banyak orang gitu. Karena itu, maka pendekatannya adalah kita perlu menciptakan kebahagiaan gitu. Menciptakan well-being, kesejahteraan pada setiap tim member kita gitu. Ya karena mereka adalah manusia bukan benda. Jadi mindsetnya harus diubah gitu. Anak buah kita itu manusia. Mereka perlu apa? Dihargai, diakui, dilibatkan, didengarkan, dipahami, dimengerti, gitu. Diberikan ucapan terima kasih, diuongke, gitu, istilahnya gitu. Dimanusiakan. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya saya punya workshop nanti di minggu depan, hari Rabu dan Kamis, Leading with Happiness di Hotel Fairmont Jakarta. Nah, itu kita belajar nanti skill-skillnya, tools-toolsnya. Tapi di talkshow kita pada pagi hari ini kita sampai kepada mindsetnya dulu gitu. Mindset ini penting sekali gitu. Mindsetnya adalah manusia itu, anak buah kita itu manusia. Perlu didengar, perlu dihargai, perlu dilibatkan, perlu diuongke. Jangan sampai mereka kemudian merasa kecil, tidak berharga, sakit hati, dan kemudian mereka akhirnya mengurangi kontribusi mereka gitu. Dan kalau itu sudah terjadi, semua akan rugi. Ya, kita rugi, perusahaan rugi, mereka juga rugi gitu. Jadi pastikan teman-teman bahwa kita tuh memimpin dengan happiness. Leading with happiness. Itu Tasya. Baik, terima kasih Pak Arfan sudah memberikan insight-nya di pagi hari ini. Dan terima kasih juga Smart Listener sudah bergabung bersama dengan kami. Anda bisa ikuti workshopnya Leading with Happiness di minggu depan begitu ya, pas banget Rabu dan Kamis. Anda ingin tahu lebih lanjut dan ingin bertanya, boleh langsung ke Radio Smart FM 0812 11 12 959. Pak Arfan dan Smart Listeners, kami harus tutup perbincangan di kesempatan pagi hari ini. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now. Now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.